Malam itu, langit di atas Jakarta seolah sedang berduka, menumpahkan hujan deras yang tak kunjung reda. Hendra berdiri di depan gerbang besi tinggi sebuah rumah mewah di kawasan elit. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dinginnya air yang menembus kemeja tipisnya, tetapi juga karena rasa ragu yang berkecamuk di dalam dada. Di sampingnya, Siti, putri kecilnya yang baru berusia 6 tahun, berusaha berlindung di bawah payung plastik kecil yang sudah robek di beberapa bagian. Tangan kecil Siti menggenggam erat ujung baju ayahnya. Matanya yang bulat menatap lurus ke arah lampu-lampu kristal yang bersinar terang dari balik jendela besar rumah itu. Hendra menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang kian kencang. Hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Maya, ibunya sendiri. Sebuah momen yang seharusnya menjadi ajang berkumpulnya keluarga dalam kehangatan. Namun, bagi Hendra, melangkahkan kaki ke rumah ini terasa seperti berjalan menuju medan perang, di mana dia sudah tahu akan kalah. Di tangannya, sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas kado murah, terlihat basah di pinggirannya. Di dalamnya ada sebuah syal rajutan tangan yang dibuatnya selama berbulan-bulan di sela-sela waktu istirahatnya sebagai buruh serabutan. Dia tahu hadiah itu tidak sebanding dengan perhiasan berlian atau tas mewah yang mungkin diterima ibunya malam ini. Tapi di setiap simpul rajutan itu, ada doa dan harapan seorang anak yang rindu akan pelukan seorang ibu. Hendra perlahan menekan bel gerbang. Suara deringnya terdengar asing di telinganya sendiri. Tak lama kemudian, seorang petugas keamanan berseragam lengkap datang dengan payung besar, menatap Hendra dari atas ke bawah dengan tatapan penuh selidik. Hendra mencoba tersenyum, meski bibirnya sudah membiru. Dia menyebutkan namanya dan tujuannya datang ke sana. Petugas itu tampak ragu, namun akhirnya membukakan pintu kecil di samping gerbang utama, membiarkan Hendra dan Siti masuk ke halaman rumah yang luasnya hampir menyamai lapangan bola. Saat pintu depan rumah terbuka, aroma makanan mahal dan parfum kelas atas langsung menyambar indera penciuman mereka. Hendra merasa seolah-olah dia baru saja memasuki dunia lain, dunia yang pernah ia kenal, namun kini terasa begitu jauh dan asing. Suara tawa dan denting gelas anggur memenuhi ruangan yang megah itu. Semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka, berkilau di bawah cahaya lampu gantung yang mewah. Hendra berdiri mematung di ambang pintu. Air dari bajunya menetes perlahan ke lantai marmer yang bersih mengkilap. Siti merapat ke kaki ayahnya, merasa terintimidasi oleh kemewahan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang keras terdengar mendekat. Bagus, kakak laki-laki Hendra, muncul dengan setelan jas hitam yang tampak sangat mahal. Wajahnya yang tampan berubah menjadi masam seketika saat melihat siapa yang berdiri di depan pintunya. Bagus tidak menyapa, tidak pula menawarkan handuk. Dia hanya berdiri di sana dengan tangan bersedekap, menatap Hendra seolah-olah adiknya itu adalah noda kotoran di sepatu mahalnya. Bagus bertanya dengan nada suara yang rendah namun tajam, menanyakan apa yang dilakukan Hendra di sana. Hendra mencoba menjawab dengan suara yang bergetar, mengatakan bahwa dia hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu. Dia mengulurkan kotak kado yang sudah mulai lembab itu ke arah kakaknya. Namun, sebelum tangan Hendra sempat mencapai Bagus, seorang wanita parubaya dengan gaun sutra berwarna ungu tua muncul dari balik kerumunan tamu. Itu adalah Ibu Maya.
Wajahnya yang penuh riasan tebal tidak mampu menyembunyikan ekspresi dingin yang membeku saat melihat putra bungsunya. Ibu Maya berhenti beberapa langkah dari Hendra, seolah takut jika mendekat, kemiskinan Hendra akan menular padanya. Dia menatap ke arah kerumunan tamu yang mulai berbisik-bisik, menatap ke arah Hendra dengan pandangan merendahkan. Ibu Maya tidak berkata selamat datang. Dia justru bertanya, mengapa Hendra harus datang dalam kondisi seperti itu dan mempermalukannya di depan teman-temannya. Suara Ibu Maya terdengar tenang. Namun, setiap katanya terasa seperti sembilu yang menyayat hati Hendra. Hendra mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Dia hanya ingin membawa Siti bertemu neneknya. Namun, kata-kata itu justru memicu kemarahan Bagus. Bagus melangkah maju, merebut kotak kado dari tangan Hendra dan membukanya dengan kasar. Saat dia melihat syal rajutan tangan di dalamnya, Bagus tertawa meremehkan. Dia menyebut hadiah itu sebagai sampah yang tidak layak masuk ke rumah ini. Tanpa belas kasihan, Bagus melemparkan syal itu ke lantai, tepat di atas genangan air hujan yang dibawa oleh sepatu Hendra. Syal yang penuh dengan kasih sayang itu kini menjadi kotor dan basah, terinjak oleh kerumunan yang tidak peduli. Hendra merasakan dadanya sesak. Dia melihat Siti yang mulai terisak pelan, menyembunyikan wajahnya di balik paha ayahnya. Rasa sakit yang dirasakan Hendra bukan karena dirinya dihina, tetapi karena melihat putrinya harus menyaksikan ayahnya diperlakukan seperti binatang di rumah keluarganya sendiri. Ibu Maya hanya diam, memalingkan wajahnya dan meminta Bagus untuk segera mengusir mereka sebelum tamu-tamu penting lainnya melihat. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki anak yang hidup melarat dan tidak berguna seperti Hendra. Kalimat itu menjadi titik hancurnya segala sisa harapan yang dimiliki Hendra terhadap keluarganya. Dia menyadari bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka tidak lagi memiliki arti di hadapan tumpukan harta. Dengan sisa harga diri yang masih ia miliki, Hendra membungkuk untuk mengambil syal yang sudah kotor itu. Dia membersihkannya sedikit dengan tangannya yang gemetar, lalu melipatnya kembali dengan rapi. Dia tidak marah. Dia tidak berteriak. Dia hanya menatap ibunya dan kakaknya untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang kosong namun dalam. Hendra berbalik, menggandeng erat tangan Siti, dan melangkah keluar kembali ke dalam pelukan badai yang masih mengamuk di luar. Saat dia berjalan menjauh dari rumah megah itu, dia tidak menoleh lagi. Di tengah kegelapan malam dan suara petir yang menggelegar, Hendra membisikkan janji pada dirinya sendiri dan pada Siti. Dia berjanji bahwa suatu hari nanti, dunia akan mengenalnya dengan cara yang berbeda. Dia akan pergi jauh, membawa luka ini sebagai bahan bakar untuk membangun masa depan yang baru, di mana tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan mereka hanya karena apa yang mereka miliki di saku celana. Malam itu, Hendra berjalan kaki berkilo-kilometer dengan Siti yang sudah kelelahan di gendongannya. Setiap langkah yang dia ambil menjauhi masa lalunya adalah langkah menuju ketidakpastian, namun juga menuju kebebasan. Dia meninggalkan Jakarta, meninggalkan kenangan pahit tentang keluarga yang menolaknya, dan menuju ke arah utara, menuju tanah Kalimantan yang keras dan menjanjikan harapan bagi mereka yang berani bertaruh nyawa. Dia tahu perjalanan ini tidak akan mudah,
Namun bagi Hendra, lebih baik mati berjuang di tanah perantauan daripada hidup sebagai pengemis cinta di tengah keluarga yang hatinya sudah membatu oleh materi. Tanah Kalimantan menyambut Hendra dengan debu merah yang menyesakkan napas dan panas matahari yang seolah membakar kulit hingga ke tulang. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada lampu kristal, dan tidak ada marmer dingin yang mengkilap. Di sini, yang ada hanyalah hutan belantara yang mulai dibelah oleh mesin-mesin berat dan aroma solar yang bercampur dengan bau tanah basah. Hendra berdiri di pinggir dermaga kayu yang sudah rapuh, menggendong Siti yang tertidur pulas dengan wajah penuh keringat. Di tangannya yang kasar, dia masih menggenggam tas kain lusuh berisi pakaian mereka dan syal rajutan yang kini sudah mengering, namun menyisakan noda kecoklatan yang permanen. Noda itu adalah pengingat abadi tentang malam di mana dia dianggap tidak ada oleh darah dagingnya sendiri. Hendra memulai hidup barunya dari titik paling bawah yang bisa dibayangkan manusia. Dia bekerja sebagai kuli panggul di sebuah lokasi pertambangan batu bara yang terpencil. Setiap hari, sebelum matahari menampakkan dirinya, Hendra sudah berada di lapangan, memanggul karung-karung berat atau potongan besi di bawah pengawasan mandor yang galak. Tubuhnya yang dulu terbiasa dengan pekerjaan kota yang ringan, kini dipaksa untuk melampaui batas kemampuannya. Kulitnya menghitam, telapak tangannya pecah-pecah dan mengeras. Namun, matanya memancarkan api yang tak pernah padam. Setiap kali rasa lelah yang luar biasa menghampiri, dia hanya perlu menatap Siti yang duduk di bawah pohon besar di pinggir lapangan, bermain dengan batu-batu kecil sambil menunggu ayahnya selesai bekerja. Senyum Siti adalah satu-satunya obat bagi jiwanya yang terluka. Kehidupan di bara pekerja sangatlah keras. Mereka tinggal di bangunan kayu panjang yang bocor setiap kali hujan turun. Hendra dan Siti menempati satu sudut kecil yang dipisahkan oleh tirai kain sarung. Di sana, mereka berbagi mimpi-mimpi sederhana. Hendra sering bercerita kepada Siti tentang bintang-bintang, tentang bagaimana suatu saat nanti mereka akan memiliki rumah dengan atap yang tidak bocor dan meja makan yang penuh dengan makanan enak. Siti selalu mendengarkan dengan penuh kekaguman. Meski terkadang dia bertanya mengapa mereka tidak bisa pulang ke rumah nenek. Setiap kali pertanyaan itu muncul, Hendra hanya terdiam sebentar, mengusap kepala putrinya dan mengatakan bahwa rumah mereka yang sebenarnya adalah dimanapun mereka berada bersama, tanpa perlu pengakuan dari orang lain yang tidak menginginkan mereka. Suatu sore, saat badai tropis menerjang lokasi tambang, sebuah kecelakaan besar terjadi. Salah satu dinding galian runtuh, menimbun beberapa alat berat dan menutup akses jalan utama. Para insinyur dan mandor panik karena mesin pengeruk utama terjepit di bawah reruntuhan dan setiap jam keterlambatan berarti kerugian miliaran rupiah bagi perusahaan. Di tengah kekacauan itu, Hendra berdiri di tepi lubang galian, mengamati struktur tanah yang labil. Selama berbulan-bulan bekerja sebagai buruh kasar, dia diam-diam memperhatikan cara kerja mesin dan pola aliran air di tanah tersebut. Hendra teringat pada masa mudanya, sebelum kemiskinan merenggut segalanya. Dia pernah mengenyam pendidikan teknik, meski hanya sebentar, karena harus membiayai pengobatan ayahnya. Hendra mendekati Pak Jono, seorang mandor tua yang terkenal tegas, namun adil. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Hendra memberikan saran untuk mengubah sudut penarikan kabel baja
agar mesin tidak semakin tertimbun. Pak Jono awalnya memandang rendah pria berkaus kutang dekil itu. Namun melihat ketenangan di mata Hendra, dia memutuskan untuk mencoba saran tersebut. Keajaiban terjadi. Taktik yang disarankan Hendra berhasil menyelamatkan mesin mahal itu tanpa menyebabkan keruntuhan lebih lanjut. Sejak hari itu, posisi Hendra berubah. Dia bukan lagi sekedar kuli panggul. Pak Jono mengangkatnya menjadi asisten lapangan. Inilah celah pertama yang dibuka takdir untuknya. Sebuah kesempatan yang ia pegang seerat mungkin dengan kedua tangannya yang penuh luka. Namun, di tengah kemajuan kecil itu, rahasia besar tentang kesehatan Hendra mulai menunjukkan taringnya. Hendra sering merasakan nyeri yang menusuk di punggung bagian bawah. Di tempat sebuah bekas luka operasi panjang bersembunyi di balik bajunya. Tak ada yang tahu, bahkan Siti sekalipun, bahwa 10 tahun lalu, Hendra telah memberikan salah satu ginjalnya secara diam-diam untuk menyelamatkan nyawa mendiang ayahnya. Saat itu, Ibu Maya dan Bagus hanya tahu bahwa ada donor anonim yang berbaik hati. Sementara Hendra sengaja menyembunyikannya agar keluarganya tidak merasa berhutang budi atau merasa kasihan padanya. Dia melakukan itu demi cinta yang murni. Namun ironisnya, pengorbanan itu justru dibalas dengan pengusiran. Kini, bekerja di lingkungan yang keras, dengan hanya satu ginjal yang tersisa, mulai menggerogoti fisiknya. Dia sering jatuh pingsan di dalam barak setelah jam kerja usai. Namun, dia selalu memastikan Siti tidak melihat kerapuhannya. Hendra tahu dia tidak punya banyak waktu untuk bermain aman. Dia mulai belajar secara otodidak dari buku-buku teknik bekas yang dia beli di pasar kota terdekat. Dia belajar tentang manajemen proyek, tentang logistik, dan tentang bagaimana mengelola manusia. Kecerdasannya yang selama ini terpendam di balik status sosialnya yang rendah mulai bersinar. Dia mulai dipercaya untuk memimpin tim kecil, lalu tim yang lebih besar. Setiap kali dia mendapatkan bonus atau kenaikan gaji, tidak sepeser pun ia gunakan untuk kesenangan pribadi. Semuanya ia simpan untuk pendidikan Siti dan untuk sebuah rencana besar yang mulai ia susun di dalam kepalanya. Dia tidak hanya ingin menjadi kaya, dia ingin menjadi seseorang yang kehadirannya tidak bisa diabaikan oleh siapapun, termasuk orang-orang yang dulu membuangnya seperti sampah. 10 tahun berlalu di tanah rantau. Siti kini telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan mandiri, mewarisi ketangguhan ayahnya. Sementara itu, Hendra bukan lagi pria yang gemetar di depan gerbang besi mewah. Dia kini dikenal sebagai Tuan Hendra, salah satu konsultan infrastruktur paling disegani di Kalimantan Timur, yang memiliki spesialisasi dalam proyek-proyek pelabuhan strategis. Rambutnya mulai memutih di bagian samping, memberikan kesan wibawa yang dalam. Namun, di balik setelan safari dan jam tangan bermerek yang kini ia kenakan, Hendra tetaplah pria yang sama yang menyimpan syal rajutan kotor di dalam laci meja kerjanya. Syal itu kini disimpan di dalam kotak kaca, bukan sebagai kenangan manis, melainkan sebagai kompas moral, agar dia tidak pernah menjadi sombong seperti orang-orang yang dulu menghinanya. Suatu pagi, sebuah berita sampai ke telinganya melalui koran bisnis nasional. Perusahaan keluarga di Jakarta, yang kini dipimpin oleh Bagus, dikabarkan sedang berada di ambang kebangkrutan setelah terlibat dalam skandal investasi bodong dan kegagalan proyek properti besar. Mereka membutuhkan suntikan dana masif dan dukungan dari pemerintah untuk proyek pembangunan dermaga internasional baru agar bisa bertahan.
Hendra menatap foto bagus di koran itu. Wajah kakaknya tampak kuyu dan penuh tekanan. Sangat berbeda dengan wajah angkuh yang ia lihat 10 tahun lalu. Di sampingnya, Ibu Maya tampak duduk di kursi roda. Terlihat jauh lebih tua dan rapuh. Ada rasa sakit yang sempat melintas di hati Hendra. Namun, rasa itu segera digantikan oleh ketenangan yang dingin. Hendra menutup koran itu perlahan. Dia memanggil asisten pribadinya dan memberikan instruksi singkat namun tegas. Dia ingin perusahaannya, yang kini bermitra dengan investor global, mengajukan penawaran untuk mengambil alih seluruh aset dan utang perusahaan keluarganya tersebut. Namun, dia ingin identitasnya tetap dirahasiakan sebagai pemilik utama hingga kontrak ditandatangani. Dia ingin kembali ke Jakarta, bukan sebagai pengemis cinta, melainkan sebagai penyelamat yang memegang kendali penuh atas nasib mereka. Dia ingin melihat secara langsung apakah 10 tahun penderitaan dan penghinaan telah mengubah hati manusia-manusia yang dulu menolaknya, ataukah mereka tetap sama. Hanya saja, kini mereka berada di posisi yang berbeda dalam roda nasib. Keputusan itu adalah langkah pertama dari perjalanan pulangnya. Hendra berdiri di jendela kantornya yang tinggi, menatap ke arah pelabuhan yang sedang dibangun. Dia tahu bahwa pertemuan ini tidak akan mudah. Dia tahu bahwa melihat wajah ibunya lagi akan membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, dia juga tahu bahwa inilah saatnya untuk menyelesaikan apa yang dimulai di malam hujan 10 tahun lalu. Dia harus menunjukkan pada dunia, dan terutama pada Siti, bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki saat lahir, melainkan oleh seberapa kuat kita bangkit setelah dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya mencintai kita. Perjalanan pulang ini bukan tentang balas dendam yang kasar, melainkan tentang sebuah pelajaran hidup yang akan mereka ingat selamanya. Pesawat jet pribadi itu mendarat dengan mulus di landasan pacu Bandara Halim Perdana Kusuma saat senja mulai melukis warna jingga kemerahan di Cakrawala, Jakarta. Hendra duduk di kursi kulit yang empuk, menatap keluar jendela dengan tatapan yang sulit diartikan. Di sampingnya, Siti, yang kini telah menjelma menjadi seorang gadis muda dengan aura kepemimpinan yang tenang, sedang sibuk memeriksa beberapa dokumen di tablet digitalnya. Jakarta tampak begitu berbeda dari atas. Namun bagi Hendra, aroma kota ini tetap membawa sisa-sisa rasa sesak yang pernah ia rasakan 10 tahun lalu. Dia ingat bagaimana dia berjalan kaki di bawah hujan, menggendong Siti yang menggigil, sementara lampu-lampu kota ini seolah mengejek kemiskinannya. Kini, dia kembali bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai sosok yang memegang kunci masa depan bagi banyak orang di kota ini. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik sudah menunggu di pinggir landasan. Sopir berseragam rapi membukakan pintu dengan penuh hormat. Saat mobil mulai meluncur membelah kemacetan Jakarta, Hendra meminta sopir untuk melewati jalan-jalan lama yang pernah menjadi saksi bisu penderitaannya. Dia melewati gang sempit tempat dia dulu mengontrak kamar kecil yang pengap. Dia melewati pasar tempat dia pernah bekerja sebagai kuli angkut sayur demi sesuap nasi. Semua tempat itu masih ada, namun Hendra merasa seperti sedang melihat film lama yang sudah memudar warnanya. Dia merasa asing dengan dirinya yang dulu. Namun luka itu tetap terasa nyata, seolah-olah baru kemarin terjadi.
Tujuan utama mereka hari ini bukanlah rumah lama, melainkan sebuah gedung perkantoran megah di pusat bisnis Jakarta. Di sana, di salah satu ruang rapat paling eksklusif, nasib perusahaan keluarga Ibu Maya dan Bagus akan ditentukan. Hendra telah mengatur agar pertemuan ini dikelola oleh pengacaranya dan manajer investasi senior. Dia sendiri akan berada di balik layar, mengamati dari ruang kontrol yang dibatasi oleh kaca satu arah. Dia belum siap untuk menunjukkan wajahnya. Bukan karena takut, tetapi karena dia ingin melihat karakter asli mereka saat mereka benar-benar berada di titik nadir, tanpa tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Sesampainya di gedung itu, Hendra masuk melalui pintu belakang khusus petinggi. Dia duduk di dalam ruangan gelap yang dingin, menatap layar monitor besar yang menampilkan suasana di ruang rapat utama. Tak lama kemudian, Bagus masuk. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Guratan stres terlihat jelas di dahi dan di bawah matanya. Jas yang ia kenakan, meski bermerek, tampak sedikit longgar, seolah berat badannya telah turun drastis karena beban pikiran. Di belakangnya, seorang asisten mendorong kursi roda yang diduduki oleh Ibu Maya. Melihat ibunya, jantung Hendra berdegup kencang. Ibu Maya tampak begitu rapuh. Rambutnya yang dulu disasak rapi kini memutih seluruhnya dan tampak tipis. Tangannya yang dulu penuh perhiasan, kini tampak gemetar, memegang selembar sapu tangan putih dengan erat. Bagus mulai berbicara dengan nada yang mencoba terdengar berwibawa. Namun, kegelisahan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Dia menjelaskan posisi keuangan perusahaannya yang sedang di ujung tanduk. Dia memohon agar konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan Hendra bersedia menyuntikkan dana segar atau setidaknya menunda penagihan utang yang sudah jatuh tempo. Bagus bahkan merendahkan dirinya dengan mengatakan bahwa mereka bersedia menyerahkan sebagian besar saham keluarga sebagai jaminan. Ibu Maya hanya diam. Matanya yang sayu menatap kosong ke arah meja rapat yang besar. Hendra mengepalkan tangannya di bawah meja. Dia ingat bagaimana 10 tahun lalu, Bagus tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan keadaan Siti yang sakit. Sekarang, keadaan berbalik dengan begitu ironis. Melalui interkom, Hendra memberikan instruksi kepada manajernya untuk menanyakan satu hal yang spesifik. Mengapa perusahaan ini bisa jatuh secepat ini? Bukankah kalian memiliki aset properti yang besar? Manajer itu bertanya sesuai perintah Hendra. Bagus terdiam sejenak, wajahnya memerah karena malu. Dia akhirnya mengakui bahwa dia terlalu ambisius dan terjebak dalam skema investasi yang salah, serta beberapa proyek yang gagal karena kurangnya manajemen yang jujur. Dia mengakui bahwa dia terlalu sombong dan mengabaikan saran-saran dari para ahli, merasa bahwa nama besar keluarganya sudah cukup untuk menjamin segalanya. Mendengar pengakuan itu, Hendra merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Namun, itu bukan rasa senang. Itu adalah rasa hampa. Dia menyadari bahwa orang yang selama ini ia anggap sebagai raksasa yang menindasnya, ternyata hanyalah manusia kecil yang rapuh dan penuh cacat. Sementara itu, Ibu Maya tiba-tiba angkat bicara dengan suara yang serak dan lemah. Dia mengatakan bahwa semua ini mungkin adalah kutukan karena dia telah membuang salah satu darah dagingnya sendiri. Dia menyebut nama Hendra dengan nada yang penuh penyesalan, meski dia tidak tahu bahwa orang yang dia bicarakan sedang menatapnya dari balik kaca.
Hendra tertegun. Dia tidak menyangka akan mendengar namanya disebut dengan nada seperti itu. Namun, Bagus segera memotong ucapan ibunya dengan nada kasar, memintanya untuk tidak membahas hal-hal yang tidak relevan. Bagus masih memiliki ego yang besar. Dia menolak untuk mengakui kesalahannya secara total. Dia masih menganggap Hendra sebagai sampah yang tidak perlu diingat. Sikap Bagus ini membuktikan bagi Hendra bahwa waktu tidak selalu mengubah hati manusia. Ada orang yang belajar dari penderitaan, dan ada orang yang justru semakin mengeraskan hatinya. Hendra memberikan instruksi selanjutnya. Manajernya meletakkan sebuah dokumen di depan Bagus. Dokumen itu berisi tawaran akuisisi penuh. Perusahaan Hendra akan mengambil alih seluruh utang, menyelamatkan aset rumah keluarga agar mereka tidak diusir ke jalanan. Namun, dengan syarat, seluruh kendali perusahaan harus diserahkan kepada pemilik baru yang anonim. Dan Bagus serta Ibu Maya harus pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang sudah ditentukan. Rumah itu adalah rumah yang identik dengan rumah kontrakan Hendra 10 tahun lalu. Bagus tampak sangat marah saat membaca persyaratan itu. Dia merasa itu adalah sebuah penghinaan yang disengaja. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Kreditur lain sudah mengancam akan menyita segalanya besok pagi jika kesepakatan ini tidak ditandatangani. Dengan tangan yang gemetar dan penuh kemarahan, Bagus akhirnya menandatangani dokumen tersebut. Ibu Maya hanya mengangguk pelan, seolah dia sudah pasrah pada takdir apapun yang menjemputnya. Saat mereka keluar dari ruangan, Hendra tetap diam di kegelapan, memperhatikan bayangan mereka yang menjauh di lorong gedung yang dingin. Siti masuk ke dalam ruangan kontrol dan meletakkan tangannya di bahu ayahnya. Dia bertanya, apakah ayahnya merasa puas? Hendra menggeleng pelan. Dia mengatakan bahwa kepuasan tidak pernah datang dari melihat orang lain jatuh. Bahkan jika orang itu pernah menyakiti kita. Dia hanya ingin mereka merasakan apa yang dia rasakan. Bukan untuk membalas dendam, tetapi agar mereka mengerti nilai dari sebuah perjuangan dan empati. Hendra merasa lelah secara fisik. Rasa nyeri di punggungnya kembali menyerang. Sebuah pengingat bahwa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Dia tahu bahwa drama ini baru saja dimulai. Langkah selanjutnya adalah menampakkan diri. Dan dia tahu itu akan menjadi momen yang paling menguras emosi dalam hidupnya. Malam itu, Hendra kembali ke hotelnya namun tidak bisa tidur. Dia mengeluarkan kotak kaca berisi syal rajutan yang kotor itu. Dia menatapnya lama di bawah lampu meja yang redup. Besok, dia akan pergi ke rumah lama keluarga besarnya untuk proses serah terima aset. Dia akan berdiri di sana, di tempat yang sama di mana dia pernah diusir. Dan kali ini, tidak akan ada gerbang yang tertutup baginya. Dia akan menunjukkan kepada mereka bahwa Hendra yang malang sudah lama mati, dan yang berdiri di depan mereka adalah hasil dari setiap tetes air mata dan keringat yang mereka abaikan dulu. Namun, di dalam hatinya, Hendra bertanya-tanya, apakah setelah semua ini selesai, dia akan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari? Ataukah dia justru akan semakin terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya? Hendra kemudian memanggil asistennya untuk menyiapkan detail medis terbaru tentang kondisi ibunya. Dia ingin tahu apakah Ibu Maya benar-benar sakit parah atau hanya efek dari usia tua.
Dia mendapati bahwa ibunya menderita gagal ginjal kronis, kondisi yang sama yang dulu diderita oleh ayahnya. Sebuah ironi yang sangat tajam menghantam kesadarannya. Dulu dia memberikan ginjalnya untuk ayahnya secara rahasia. Sekarang, ibunya membutuhkan hal yang sama, dan dia adalah satu-satunya orang yang mungkin memiliki kecocokan genetik yang paling dekat. Hendra duduk terdiam di kegelapan kamarnya, memikirkan betapa anehnya cara takdir bermain. Dia yang dibuang, kini menjadi satu-satunya harapan untuk nyawa orang yang membuangnya. Keesokan paginya, Jakarta disambut dengan cuaca yang mendung, seolah suasana hati Hendra terpancar ke langit. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya, yang dijahit khusus di London. Namun, di saku dalamnya, dia melipat rapi syal rajutan tua itu. Dia ingin benda itu tetap dekat dengan jantungnya saat dia menghadapi masa lalunya. Mobil meluncur menuju kawasan elit tempat rumah mewah itu berada. Saat gerbang besar itu terbuka, Hendra melihat Bagus dan beberapa staf sedang sibuk mengepak barang-barang ke dalam truk pindahan. Wajah-wajah sombong para pelayan rumah itu kini berganti dengan raut ketakutan dan ketidakpastian. Hendra turun dari mobil dengan gerakan yang sangat tenang. Suara sepatunya yang beradu dengan lantai marmer teras rumah itu menciptakan irama yang tegas. Bagus, yang sedang membentak salah seorang pekerja, menoleh saat mendengar suara mobil mewah berhenti. Dia awalnya mengira itu adalah perwakilan konsorsium yang kemarin ditemuinya. Dia memasang wajah yang mencoba ramah, siap untuk menjilat demi mendapatkan sedikit kelonggaran. Namun, saat Hendra perlahan membuka kacamata hitamnya dan berdiri tegak di hadapannya, wajah Bagus berubah menjadi pucat pasi. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Dia mundur satu langkah, seolah melihat hantu yang muncul dari kegelapan masa lalu. "Selamat pagi, Kak Bagus," ucap Hendra dengan suara yang rendah dan stabil. Kalimat itu sederhana, namun efeknya seperti ledakan di telinga Bagus. Di belakangnya, Ibu Maya yang sedang duduk di kursi roda di dalam aula, mendengar suara itu. Dia meminta perawatnya untuk mendorong kursi rodanya ke arah pintu. Saat dia melihat sosok pria gagah yang berdiri di sana, pria yang memiliki tatapan mata yang sama dengan suaminya, namun dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ibu Maya membisikkan satu nama dengan suara yang bergetar hebat. Sebuah nama yang selama 10 tahun ini tabu untuk diucapkan di rumah itu. Pertemuan itu tidak diisi dengan teriakan atau makian. Ruangan itu justru menjadi sangat sunyi. Sebuah kesunyian yang mencekam, di mana semua dosa masa lalu seolah menguap ke udara. Hendra melangkah masuk ke dalam rumah, melewati Bagus yang masih mematung seperti patung garam. Dia berjalan menuju ibunya, lalu berlutut di depan kursi roda itu. Bukan untuk menyembah, tetapi untuk berada di level mata yang sama dengan wanita yang melahirkannya. Dia menatap mata ibunya yang basah, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. Atau mungkin hanya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia benar-benar sudah menang. Di saat itulah, rahasia tentang ginjal itu terasa seperti api yang siap membakar segala kepahitan yang tersisa. Bagus akhirnya menemukan suaranya, meskipun suaranya terdengar pecah dan serak. Dia menunjuk ke arah Hendra dengan jari yang gemetar, menuduh bahwa semua ini adalah rekayasa, bahwa tidak mungkin seorang buruh kuli
bisa memiliki kekuasaan sebesar ini dalam waktu 10 tahun. Dia berteriak tentang penipuan, tentang konspirasi. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya membuatnya tampak semakin menyedihkan. Hendra hanya diam. Matanya tetap tenang menatap kakaknya. Sebuah tatapan yang membuat teriakan Bagus perlahan meredup, hingga akhirnya hilang ditelan keheningan aula besar itu. Hendra tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Keberadaannya di sana, dengan setelan jas yang sempurna dan dokumen hukum di tangannya, sudah cukup menjadi bukti yang tak terbantahkan. Ibu Maya mencoba menggapai tangan Hendra, namun Hendra secara halus menarik tangannya kembali. Bukan karena benci, tetapi karena ada batas yang telah terbentuk selama 1 dekade, yang tidak bisa dihapus hanya dengan 1 tetes air mata. Ibu Maya menangis terisak-isak, memohon ampunan atas segala kebutaan hatinya di masa lalu. Dia mengaku bahwa sejak kepergian Hendra, hatinya tidak pernah tenang. Dan setiap kali dia melihat kemewahan di rumah ini, dia selalu teringat pada putranya yang dia usir ke tengah badai. Namun, bagi Hendra, kata-kata itu datang terlambat. Luka yang sudah menjadi keropeng mungkin bisa sembuh, namun bekasnya akan selalu ada untuk mengingatkan dari mana rasa sakit itu berasal. Hendra kemudian memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk mulai mengosongkan rumah. Dia memberikan waktu 2 jam bagi Bagus dan Ibu Maya untuk mengambil barang-barang pribadi mereka yang paling penting. Segala furnitur mewah, lukisan mahal, dan perhiasan yang dibeli dari uang perusahaan yang kini bangkrut akan disita sebagai bagian dari pelunasan utang. Bagus mencoba melawan. Dia memeluk sebuah vas porselen kuno dan berteriak bahwa itu adalah miliknya. Namun petugas dengan tegas mengambilnya. Melihat kakaknya yang dulu begitu angkuh, kini memohon-mohon demi sebuah benda mati, Hendra merasakan kesedihan yang mendalam. Ternyata, tanpa harta dan gelar, Bagus hanyalah seorang pria kecil yang ketakutan. Proses pemindahan itu berlangsung dengan dingin dan cepat. Sebuah truk kecil sudah menunggu di luar untuk membawa mereka ke rumah baru mereka. Sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota yang bising. Saat Ibu Maya didorong keluar dari gerbang rumah mewahnya untuk terakhir kalinya, dia menoleh ke arah Hendra. Dia bertanya dengan suara lirih, mengapa Hendra memberikan mereka rumah yang begitu kecil dan kumuh? Hendra mendekat ke kursi roda ibunya, lalu berbisik bahwa rumah itu adalah rumah yang sama persis dengan tempat dia dan Siti tinggal selama bertahun-tahun setelah mereka diusir. Dia ingin ibunya tahu bagaimana rasanya terbangun di pagi hari dengan suara bising jalanan dan atap yang bocor, agar ibunya mengerti bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh luasnya lantai marmer di bawah kakinya. Siti berdiri di samping mobil, mengamati seluruh kejadian itu tanpa sepatah kata pun. Dia melihat nenek dan pamannya masuk ke dalam mobil jemputan yang sederhana. Tidak ada kemarahan di wajah Siti, hanya ada rasa iba yang tulus. Dia bertanya kepada ayahnya, apakah ini benar-benar jalan yang terbaik? Hendra menatap putrinya, lalu menjawab bahwa terkadang manusia perlu kehilangan segalanya untuk menemukan kembali jiwanya yang hilang. Dia ingin keluarganya belajar tentang kerja keras dan rasa syukur, sesuatu yang telah mereka lupakan karena terlalu lama hidup dalam gelembung kemewahan yang palsu.
Setelah rumah itu kosong, Hendra masuk kembali ke dalam aula, yang kini terasa sangat luas dan sepi. Suara langkah kakinya bergema di dinding-dinding yang kosong. Dia berjalan menuju ke lantai atas, menuju kamar mendiang ayahnya, yang sudah bertahun-tahun tidak ia masuki. Di sana, di sudut ruangan, terdapat sebuah foto kecil ayahnya yang terbingkai perak. Hendra mengambil foto itu dan mengusap debunya. Dia teringat saat dia berbaring di rumah sakit, menahan rasa sakit setelah operasi pengangkatan ginjal untuk diberikan kepada pria di foto ini. Saat itu, dia melakukannya dengan penuh cinta, tanpa mengharapkan apa-apa. Sekarang, dia memiliki segalanya. Namun orang yang paling ingin dia bahagiakan sudah tiada. Tiba-tiba, Hendra merasakan serangan nyeri yang sangat hebat di bagian punggungnya. Dia terduduk di tepi tempat tidur. Napasnya memburu. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia tahu kondisinya memburuk. Bekerja terlalu keras di Kalimantan dengan hanya satu ginjal telah memberikan dampak jangka panjang bagi kesehatannya. Dia merahasiakan ini dari Siti, karena dia tidak ingin putrinya khawatir. Dia tahu bahwa waktunya mungkin tidak banyak lagi. Dan itulah sebabnya dia begitu terburu-buru untuk menyelesaikan urusan dengan keluarganya. Dia ingin memastikan bahwa sebelum dia pergi, segalanya sudah kembali ke tempat yang seharusnya. Asisten Hendra masuk dan memberitahukan bahwa proses serah terima di kantor pusat sudah selesai. Hendra kini secara resmi adalah pemilik tunggal dari seluruh aset keluarga mereka. Namun, ada satu laporan medis yang menarik perhatian sang asisten. Hasil pemeriksaan terbaru Ibu Maya di rumah sakit pemerintah menunjukkan bahwa kondisi ginjalnya sudah mencapai stadium akhir. Dia memerlukan cuci darah secara rutin, dan jika memungkinkan, sebuah transplantasi segera. Ironi ini menghantam Hendra seperti hantaman godam. Takdir seolah sedang menertawakan mereka. Sejarah berulang kembali dengan cara yang paling kejam. Hendra berdiri di balkon rumah itu, menatap langit Jakarta yang mulai tertutup polusi. Dia berada dalam dilema yang sangat besar. Dia bisa saja membiarkan ibunya menderita, menganggapnya sebagai hukuman yang adil atas apa yang telah dia lakukan dulu. Namun, di dalam hatinya, dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Meskipun dia telah disakiti, dia tetaplah putra dari wanita itu. Dia teringat kembali pada syal rajutan yang kotor di sakunya. Syal itu adalah simbol dari cintanya yang tak bersyarat. Cinta yang tidak mengenal dendam. Malam itu, Hendra mengunjungi rumah kecil tempat Ibu Maya dan Bagus kini tinggal. Rumah itu pengap dan sempit, sangat kontras dengan kemewahan yang mereka nikmati sebelumnya. Bagus terlihat sedang mencoba menyalakan kompor gas dengan bingung. Wajahnya penuh dengan noda hitam. Sementara Ibu Maya terbaring lemah di atas kasur tipis di sudut ruangan. Melihat kedatangan Hendra, Bagus segera berdiri dengan sikap defensif, mengira Hendra datang untuk mengejek mereka lagi. Namun, Hendra hanya meletakkan sebuah tas kecil berisi obat-obatan dan makanan bergizi di atas meja kayu yang rapuh. Hendra duduk di kursi plastik di samping tempat tidur ibunya. Dia mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang kondisi kesehatan ibunya. Ibu Maya hanya tersenyum lemah, mengatakan bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menjemputnya dan membayar semua dosanya. Dia tidak meminta bantuan. Dia hanya meminta agar Hendra mau memaafkannya
sebelum dia menutup mata selamanya. Hendra terdiam cukup lama. Ruangan itu hanya diisi oleh suara detak jam dinding murah dan suara kendaraan yang lewat di luar. Akhirnya, Hendra memegang tangan ibunya yang kurus dan mengatakan bahwa dia sudah memaafkannya sejak lama, bahkan sebelum dia menjadi kaya. Namun, Hendra tidak berhenti di situ. Dia memberitahu ibunya bahwa dia akan mengatur perawatan terbaik di rumah sakit swasta paling modern untuknya. Bagus terkejut mendengarnya. Dia bertanya mengapa Hendra masih mau membantu setelah semua penghinaan yang mereka berikan. Hendra menatap kakaknya dengan tajam, namun tanpa kebencian. Dia menjawab bahwa dia melakukan ini bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena dia tidak ingin kehilangan kemanusiaannya, seperti mereka dulu. Dia ingin menunjukkan bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada kemampuan untuk menghancurkan, tetapi pada kemampuan untuk memulihkan. Sesaat sebelum pulang, Hendra menyerahkan sebuah amplop kepada Bagus. Di dalamnya terdapat posisi pekerjaan sebagai staf administrasi tingkat bawah di salah satu anak perusahaan Hendra. Hendra mengatakan bahwa Bagus harus mulai belajar bekerja dari bawah jika dia ingin mendapatkan kembali rasa hormat dari orang lain. Tidak ada lagi jabatan manajer instan atau fasilitas mewah. Bagus harus membuktikan dirinya dengan keringat sendiri. Bagus menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar malu atas kesombongannya di masa lalu. Saat Hendra berjalan menuju mobilnya, dia merasa tubuhnya semakin lemah. Dia harus berpegangan pada pintu mobil agar tidak jatuh. Siti yang menunggunya di dalam segera keluar dengan cemas. Hendra hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia hanya sedikit kelelahan. Namun, di dalam hatinya, dia bertanya-tanya, siapa yang akan memberikan ginjal untuk ibunya kali ini? Dia sudah tidak memiliki ginjal lagi untuk diberikan. Dia telah memberikan satu-satunya cadangan hidupnya untuk ayahnya 10 tahun lalu. Rahasia ini masih tersimpan rapat, dan dia tahu bahwa kebenaran ini, jika terungkap, akan mengguncang pondasi seluruh keluarga mereka, lebih keras daripada kebangkrutan ekonomi manapun. Hendra menyuruh sopirnya untuk tidak langsung kembali ke hotel, melainkan pergi ke makam ayahnya. Di tengah kegelapan malam yang sunyi, Hendra duduk bersila di depan nisan ayahnya. Dia bercerita dalam hati tentang semua yang telah terjadi, tentang bagaimana dia berhasil kembali, tentang bagaimana dia telah memaafkan, dan tentang ketakutannya akan masa depan Siti jika sesuatu terjadi padanya. Dia meletakkan syal rajutan tua yang kotor itu di atas makam ayahnya. Sebuah persembahan terakhir bagi masa lalunya yang penuh penderitaan. Dia merasa seolah-olah beban 10 tahun ini akhirnya benar-benar lepas dari pundaknya. Meskipun fisiknya kini sedang berjuang di ambang batas. Pertempuran sesungguhnya kini bukan lagi tentang uang atau kekuasaan, melainkan tentang waktu dan nyawa. Hendra menyadari bahwa kepulangannya ke Jakarta bukan hanya untuk merebut kembali apa yang hilang, tetapi untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dia benar-benar pergi. Dia harus memastikan Siti aman, ibunya terawat, dan Bagus berubah menjadi pria yang lebih baik. Dalam kegelapan makam itu, Hendra berjanji bahwa dia akan terus berdiri tegak hingga tugas terakhirnya selesai, meskipun dia harus melakukannya dengan sisa-sisa kekuatan yang ada di tubuhnya.
yang hanya memiliki satu ginjal itu. Hujan kembali mengguyur Jakarta, seolah-olah langit ingin mengulang memori 10 tahun yang lalu. Namun kali ini, suasananya berbeda. Hendra terbaring di tempat tidur rumah sakit yang putih bersih, dikelilingi oleh bunyi bip teratur dari monitor jantung yang seakan menghitung sisa waktu yang ia miliki. Wajahnya yang dulu perkasa dan penuh wibawa, kini tampak pucat. Garis-garis kelelahan terlihat jelas di bawah sinar lampu neon yang dingin. Siti duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan ayahnya yang kini terasa dingin. Gadis itu tidak menangis, namun matanya yang sembab menunjukkan bahwa dia telah menghabiskan malam dengan sejuta kekhawatiran. Di luar ruangan, Bagus berdiri mematung di balik kaca, menatap adiknya dengan perasaan yang campur aduk, antara rasa bersalah yang mendalam dan ketidakberdayaan yang menyakitkan. Semuanya terjadi begitu cepat semalam. Saat Hendra sedang meninjau laporan keuangan perusahaan di kantor barunya, tubuhnya tiba-tiba menyerah. Dia ambruk di kursi kerjanya, memegangi pinggangnya yang terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas. Saat asistennya membawanya ke rumah sakit, dokter spesialis ginjal yang menanganinya terkejut melihat catatan medis Hendra. Dokter itu baru menyadari bahwa pasiennya ini hanya hidup dengan satu ginjal selama 1 dekade terakhir, dan ginjal yang tersisa itu kini sedang berjuang melawan infeksi berat akibat kelelahan yang luar biasa dan stres yang berkepanjangan. Rahasia yang selama ini disimpan rapat oleh Hendra akhirnya terbongkar saat Siti menemukan sebuah map tua di laci meja kerja ayahnya. Sebuah map yang berisi sertifikat donor organ atas nama Hendra untuk ayahnya sendiri, 10 tahun yang lalu. Siti membawa map itu ke hadapan Ibu Maya yang sedang menjalani perawatan di lantai yang sama. Ketika wanita tua itu membaca dokumen tersebut, tangisnya pecah seketika. Tubuhnya yang sudah lemah berguncang hebat di atas kursi roda. Dia baru menyadari bahwa anak yang dia buang karena miskin, anak yang dia anggap mempermalukan keluarga, adalah orang yang sebenarnya memberikan napas tambahan bagi suaminya. Dia teringat bagaimana dia dulu memuji donor anonim yang begitu mulia, sementara dia menghina putranya sendiri di meja makan yang sama. Penyesalan itu datang seperti banjir bandang yang meruntuhkan benteng kesombongan yang selama ini dia bangun. Dia meminta Bagus untuk segera membawanya ke kamar Hendra, meskipun dokter melarangnya karena kondisinya sendiri yang tidak stabil. Di dalam kamar perawatan, udara terasa begitu berat oleh penyesalan. Ibu Maya menangis di tepi tempat tidur Hendra, menciumi tangan putranya yang masih belum sadarkan diri. Dia memohon maaf berulang kali. Suaranya parau oleh air mata. Bagus berdiri di sudut ruangan, merasa dirinya tidak lebih dari sebutir debu. Dia teringat bagaimana dia menendang kado syal rajutan Hendra ke genangan air, sementara Hendra telah memberikan organ tubuhnya demi ayah mereka. Keberhasilan Hendra mengumpulkan kekayaan dalam 10 tahun memang luar biasa. Namun bagi Bagus, pengorbanan Hendra 10 tahun lalu jauh lebih besar dan tak ternilai harganya. Bagus menyadari bahwa selama ini dia hidup dalam kepalsuan, merasa kaya, padahal jiwanya miskin. Sementara Hendra hidup dalam kemiskinan raga, namun jiwanya sangat kaya. Hendra perlahan membuka matanya, menatap langit-langit putih dengan bingung, sebelum pandangannya tertuju pada ibunya. Dia mencoba tersenyum,
meski itu tampak sangat sulit dilakukan. Dia tidak bertanya mengapa mereka ada di sana, atau mengapa mereka menangis. Dengan suara yang sangat lirih, dia hanya bertanya, apakah ibunya sudah makan, dan apakah rumah barunya cukup nyaman. Pertanyaan sederhana itu justru membuat Ibu Maya semakin terisak. Bagaimana mungkin seseorang yang telah disakiti sedemikian rupa masih bisa memikirkan kenyamanan orang yang menyakitinya? Hendra mengusap air mata ibunya dengan jarinya yang lemah, mengatakan bahwa semuanya sudah berlalu dan tidak ada lagi yang perlu ditangisi. Namun, drama kehidupan ini belum berakhir. Dokter masuk ke ruangan dengan wajah yang sangat serius. Dia menjelaskan bahwa kondisi Ibu Maya semakin kritis dan membutuhkan transplantasi segera. Namun, karena kondisi Hendra yang juga sedang menurun dan dia hanya memiliki satu ginjal, tidak mungkin bagi Hendra untuk menjadi donor lagi. Bagus segera menawarkan dirinya. Namun, setelah pemeriksaan cepat, ternyata golongan darah dan kecocokan jaringannya tidak memadai. Bagus merasa sangat terpukul. Dia ingin sekali menebus dosanya, namun takdir seolah menutup pintu itu baginya. Di saat-saat penuh keputusasaan itu, Hendra meminta untuk berbicara empat mata dengan dokter dan pengacaranya, meninggalkan Siti dan keluarganya dalam tanda tanya besar. Di dalam kamar yang sunyi itu, Hendra membuat sebuah keputusan yang sangat berisiko. Dia tahu bahwa posisinya sebagai pemilik konsorsium besar memberinya akses ke jaringan medis internasional yang sangat luas. Dia menginstruksikan pengacaranya untuk mencairkan sebagian besar aset pribadinya, guna mendanai pencarian donor global tercepat untuk ibunya, dan jika perlu, membawa tim bedah terbaik dari luar negeri. Dia juga mengatur sebuah yayasan atas nama ayahnya, yang bertujuan untuk membantu pasien gagal ginjal dari keluarga tidak mampu. Hendra sadar bahwa harta yang dia kumpulkan selama 10 tahun ini tidak ada gunanya jika tidak bisa menyelamatkan nyawa orang-orang yang dia cintai, meski mereka pernah membuangnya. Siti, yang mengintip dari balik pintu, merasa bangga sekaligus takut. Dia bangga memiliki ayah sejati seperti Hendra. Namun dia takut ayahnya akan mengabaikan keselamatannya sendiri demi orang lain lagi. Siti masuk ke ruangan dan memeluk ayahnya, memohon agar Hendra juga memikirkan dirinya sendiri. Hendra membelai rambut putrinya, mengatakan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah saat kita memiliki segalanya, melainkan saat kita bisa melepaskan segalanya demi sesuatu yang lebih berarti. Dia ingin Siti belajar bahwa dendam hanya akan memberatkan langkah kaki, sedangkan memaafkan akan memberi kita sayap untuk terbang lebih tinggi. Malam itu, di koridor rumah sakit yang sepi, Bagus mendekati Siti. Dia meminta maaf kepada keponakannya atas segala perilaku buruknya di masa lalu. Bagus berjanji bahwa jika Hendra sembuh, dia akan mendedikasikan hidupnya untuk bekerja di bawah pimpinan Hendra dan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Siti hanya mengangguk pelan. Dia sudah melihat perubahan di mata pamannya. Penderitaan dan kehilangan harta ternyata telah berhasil mengikis sifat sombong Bagus. Kehancuran ekonomi keluarga mereka justru menjadi awal dari pembangunan kembali karakter mereka yang selama ini rusak. Hendra menatap keluar jendela rumah sakit, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang berkilauan. Dia teringat saat dia pertama kali menginjakan kaki di Kalimantan, bekerja di bawah terik matahari,
dan tidur di atas tikar pandan yang kasar. Dia teringat noda coklat di syal rajutannya yang tidak pernah bisa hilang. Sekarang, dia menyadari bahwa noda itu bukan lagi simbol kehinaan, melainkan simbol ketangguhan. Tanpa noda itu, dia tidak akan pernah menjadi pria sehebat sekarang. Dia telah menyelesaikan perjalanannya, dari seorang yang ditolak hingga menjadi seorang yang menyelamatkan. Kini, dia hanya berserah kepada Tuhan tentang akhir dari babak hidupnya ini. Apakah dia akan diberikan kesempatan untuk melihat hari esok bersama Siti? Ataukah tugasnya di dunia ini memang sudah selesai sampai di sini? Operasi besar untuk Ibu Maya akhirnya dijadwalkan setelah seorang donor yang cocok ditemukan melalui jaringan internasional yang dibiayai Hendra. Seluruh biaya yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan Hendra. Saat Ibu Maya dibawa masuk ke ruang operasi, dia memegang tangan Hendra dan berjanji bahwa jika dia selamat, dia ingin menghabiskan sisa hidupnya di panti asuhan yang didirikan Hendra untuk mengabdi kepada anak-anak yang juga kehilangan kasih sayang keluarga. Hendra tersenyum haru. Dia melihat cahaya harapan di mata ibunya. Cahaya yang jauh lebih indah daripada kilau perhiasan manapun yang dulu pernah dikenakan wanita itu. Operasi besar itu berlangsung selama lebih dari 8 jam. Waktu yang terasa seperti keabadian bagi mereka yang menunggu di lorong rumah sakit yang sunyi. Hendra, meski kondisinya sendiri masih sangat lemah, menolak untuk kembali ke kamar perawatannya. Dia duduk di kursi roda dengan selang infus yang masih menempel di tangannya. Matanya terpaku pada lampu merah di atas pintu ruang operasi. Siti duduk di samping ayahnya, menyandarkan kepalanya di bahu Hendra, sementara Bagus berjalan mondar-mandir dengan gelisah, sesekali menyeka keringat dingin di dahinya. Tidak ada pembicaraan di antara mereka. Hanya suara detak jam dinding yang seolah menggema di dalam kepala masing-masing. Ketika lampu ruang operasi akhirnya berubah menjadi hijau, dan dokter keluar dengan wajah yang tampak lelah namun tersenyum tipis, sebuah desah napas lega yang panjang keluar dari mulut mereka secara bersamaan. Dokter menyatakan bahwa transplantasi itu berhasil, dan tubuh Ibu Maya menerima organ baru itu dengan baik. Namun, dokter juga mengingatkan bahwa masa pemulihan akan menjadi kunci utama, terutama bagi seseorang di usia Ibu Maya. Hendra hanya bisa mengangguk pelan. Rasa syukur yang mendalam membanjiri hatinya, membuat beban yang selama ini ia pikul terasa sedikit lebih ringan. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan kedua bagi ibunya, dan juga kesempatan kedua bagi hubungan mereka yang sempat hancur berkeping-keping. Beberapa hari setelah operasi, suasana di rumah sakit mulai berubah menjadi lebih hangat. Ibu Maya dipindahkan ke ruang pemulihan VIP yang langsung dipesan oleh Hendra. Meskipun dia masih sangat lemah dan harus dibantu dengan berbagai peralatan medis, binar matanya telah kembali. Setiap pagi, Siti datang membawakan bunga segar dan membacakan buku cerita untuk neneknya. Sesuatu yang dulu tidak pernah mereka bayangkan bisa terjadi. Ibu Maya sering menatap Siti dengan tatapan penuh penyesalan, sekaligus kekaguman, melihat bagaimana Hendra berhasil mendidik putrinya menjadi sosok yang begitu penuh kasih, meski tumbuh dalam kekurangan di masa lalu. Sementara itu, Bagus benar-benar menepati janjinya. Dia mulai bekerja sebagai staf administrasi di gudang logistik salah satu anak perusahaan Hendra. Tidak ada lagi mobil mewah atau supir pribadi.
Dia pergi bekerja menggunakan transportasi umum dan makan siang di warung kecil bersama para buruh lainnya. Awalnya, banyak orang yang mencibirnya, mengingat statusnya sebagai mantan direktur. Namun, Bagus menerima semuanya dengan kepala tertunduk. Dia belajar untuk mencatat stok barang, mengurus dokumen pengiriman, dan menghadapi omelan mandor jika terjadi kesalahan. Pengalaman ini membukakan matanya tentang betapa kerasnya dunia yang selama ini ia abaikan dari balik meja kantornya yang nyaman. Dia mulai mengerti mengapa Hendra dulu begitu tegar. Karena penderitaan adalah guru terbaik bagi jiwa manusia. Hendra sendiri masih berjuang dengan kesehatannya. Meskipun infeksi ginjalnya mulai mereda, dokter tetap menyarankannya untuk tidak bekerja terlalu keras dan harus menjalani cuci darah secara berkala karena sisa fungsi ginjalnya yang sangat rendah. Hendra menerima kenyataan itu dengan ketenangan seorang pejuang. Dia menghabiskan waktunya di rumah sakit untuk mengatur transisi kepemimpinan perusahaannya, memberikan tanggung jawab lebih besar kepada asisten kepercayaannya, dan mulai melibatkan Siti dalam beberapa keputusan strategis. Dia ingin memastikan bahwa jika suatu saat dia tidak lagi ada, kerajaan bisnis yang ia bangun dengan darah dan air mata itu akan terus berjalan dan memberi manfaat bagi banyak orang. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan menyebarkan cahaya keemasan ke dalam ruang rawat, Ibu Maya memanggil Hendra untuk duduk di dekatnya. Dengan suara yang masih terbata-bata, dia bertanya kepada Hendra tentang syal rajutan yang dulu pernah dibuang oleh Bagus. Hendra tersenyum kecil dan mengeluarkan syal itu dari tasnya. Syal itu kini sudah bersih, meski noda coklat dan serat yang mulai rapuh tetap terlihat sebagai saksi sejarah. Ibu Maya membelai syal itu dengan tangan yang gemetar. Air mata kembali mengalir di pipinya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menyimpan syal itu selamanya, bukan sebagai pakaian, melainkan sebagai pengingat akan cinta seorang anak yang tak pernah menyerah pada kebencian. Ibu Maya kemudian mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dia menceritakan bahwa sebenarnya mendiang ayahnya sebelum meninggal dunia sempat meninggalkan sebuah surat wasiat rahasia yang berisi permohonan maaf kepada Hendra. Ayahnya tahu bahwa Hendra adalah orang yang memberikan ginjal untuknya. Namun karena ancaman dari pihak keluarga besar yang rakus, ayahnya terpaksa merahasiakannya demi keselamatan Hendra sendiri. Ibu Maya mengakui bahwa dia tahu tentang surat itu. Namun karena dibutakan oleh rasa malu atas kemiskinan Hendra dan pengaruh buruk Bagus, dia membakar surat tersebut. Pengakuan ini membuat ruangan itu menjadi sangat sunyi. Hendra menutup matanya rapat-rapat, merasakan gelombang emosi yang luar biasa hebat menghantam dadanya. Namun, alih-alih marah, Hendra justru menggenggam tangan ibunya dengan lebih erat. Dia mengatakan bahwa dia sudah tahu ayahnya mencintainya, dan itu sudah cukup. Surat yang terbakar itu tidak lagi penting, karena sekarang mereka memiliki kenyataan yang jauh lebih berharga. Mereka semua berkumpul di sini dalam keadaan saling memaafkan. Hendra menyadari bahwa kebenaran memang terkadang menyakitkan, namun kejujuran adalah jalan satu-satunya menuju kedamaian yang sejati. Di saat itulah, Bagus masuk ke ruangan dengan seragam kerjanya yang masih sedikit berdebu. Dia mendengar pengakuan ibunya
dan langsung berlutut di lantai, memohon ampunan yang lebih besar lagi kepada Hendra. Kehidupan mulai menata dirinya kembali dengan cara yang paling indah. Hendra, Siti, Bagus, dan Ibu Maya kini sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Meski itu hanya sekedar duduk di taman rumah sakit atau makan malam sederhana di rumah baru Bagus yang sempit namun bersih. Mereka belajar untuk menghargai hal-hal kecil. Sebuah percakapan jujur, tawa Siti yang renyah, atau sekadar aroma teh hangat di pagi hari. Harta melimpah yang dimiliki Hendra kini tidak lagi digunakan untuk memamerkan kekuasaan, melainkan untuk membangun yayasan-yayasan sosial yang fokus pada kesehatan dan pendidikan masyarakat kurang mampu. Namun, di balik keharmonisan yang mulai tumbuh, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Hendra. Dia tahu bahwa transplantasi ibunya barulah awal dari perjuangan panjang. Dia juga sadar bahwa kondisinya sendiri adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dia mulai menulis sebuah buku catatan kecil untuk Siti yang berisi semua nasihat hidup, strategi bisnis, dan pesan-pesan cinta yang ingin ia sampaikan. Dia ingin Siti tetap kuat dan menjadi pemimpin yang adil. Seseorang yang tidak akan pernah melupakan akar mereka dari tanah merah Kalimantan yang keras. Pertemuan antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang penuh harapan ini menciptakan sebuah harmoni yang melampaui logika manusia. Hendra sering berdiri di balkon rumah sakit, menatap jalanan Jakarta yang sibuk. Dia tidak lagi melihat kota ini dengan kemarahan. Dia melihatnya sebagai tempat di mana seorang pria bisa hancur, namun juga bisa lahir kembali menjadi sosok yang baru. Dia memaafkan Jakarta. Dia memaafkan keluarganya. Dan yang terpenting, dia memaafkan dirinya sendiri atas segala rasa bersalah yang pernah ia bawa. Dia telah membuktikan bahwa membalas dendam dengan kesuksesan dan kebaikan adalah cara terbaik untuk membungkam penghinaan. Malam itu, Hendra tertidur dengan senyum di wajahnya. Di dalam mimpinya, dia melihat ayahnya berdiri di sebuah pantai yang luas, melambaikan tangan dengan penuh bangga. Ayahnya mengenakan syal rajutan yang sama, yang kini tampak bersinar terang tanpa noda sedikit pun. Hendra merasa tenang, seolah semua utang batinnya telah lunas terbayar. Dia tidak lagi takut pada hari esok, karena dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia telah meninggalkan jejak kebaikan yang akan terus hidup dalam diri Siti dan orang-orang yang telah ia bantu. Transformasi ini telah lengkap, dari seorang yang ditolak menjadi seorang yang kembali dengan cara yang sangat berbeda, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menyatukan kembali apa yang pernah terpisah oleh ego dan materi. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar yang nyaris menghancurkan keluarga itu mereda. Jakarta sore ini tidak lagi terasa menyesakan bagi Hendra. Dari balkon kantor pusatnya yang menghadap langsung ke arah pelabuhan baru yang megah, dia melihat kapal-kapal besar bersandar dengan anggun. Proyek strategis yang dulu ia rintis dari tanah merah Kalimantan kini telah berdiri tegak, menjadi simbol kemajuan ekonomi sekaligus bukti nyata dari ketangguhan seorang pria yang pernah dianggap tidak ada. Namun, bagi Hendra, prestasi terbesar dalam hidupnya bukanlah beton-beton raksasa atau angka-angka di laporan keuangan. Prestasi terbesarnya sedang duduk di taman di bawah sana. Seorang wanita tua yang sedang tertawa
sambil membacakan buku untuk anak-anak yatim. Dan seorang pria yang sedang berkeringat memimpin para pekerja gudang dengan penuh rasa hormat. Ibu Maya telah pulih sepenuhnya. Meskipun dia masih harus menjaga pola makannya dengan sangat ketat, wajahnya kini memancarkan cahaya yang jauh lebih tulus daripada riasan tebalnya dulu. Dia telah meninggalkan rumah mewahnya yang lama dan memilih untuk tinggal di sebuah paviliun kecil di dalam kompleks yayasan pendidikan yang didirikan Hendra. Setiap hari, dia menghabiskan waktunya untuk mengajar anak-anak yang terpinggirkan, memberi mereka kasih sayang yang dulu gagal ia berikan kepada putranya sendiri. Dia sering bercerita kepada anak-anak itu tentang seorang pahlawan yang tidak memakai jubah, melainkan seorang pahlawan yang membawa syal rajutan tua dan hati yang penuh pengampunan. Bagus pun telah bertransformasi total. Dia bukan lagi pria yang haus akan pengakuan sosial. Setelah 6 bulan bekerja sebagai staf administrasi dan lapangan, Hendra akhirnya mengangkatnya menjadi manajer operasional gudang. Namun, Bagus tetaplah orang yang pertama datang dan orang terakhir yang pulang. Dia kini dikenal sebagai atasan yang adil, yang selalu mendengarkan keluh kesah para kuli, karena dia tahu betul rasanya bekerja dengan otot dan keringat. Hubungannya dengan Hendra telah membaik, meski ada rasa hormat yang kini berpadu dengan rasa sungkan yang sehat. Mereka tidak lagi berbicara tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang bagaimana cara membantu lebih banyak orang. Sore itu, sebuah seremoni kecil diadakan untuk meresmikan aula utama yayasan. Hendra berdiri di podium, mengenakan kemeja batik sederhana, bukan setelan jas mahal. Di lehernya tidak ada dasi sutra, melainkan syal rajutan tua yang kini telah dibersihkan dan diperbaiki oleh para ahli kain, namun tetap mempertahankan noda-noda sejarahnya. Saat Hendra mulai berbicara, suasana menjadi sangat hening. Dia tidak berbicara tentang strategi bisnis atau cara menjadi kaya. Dia berbicara tentang debu merah di Kalimantan, tentang rasa sakit saat kehilangan organ tubuh demi cinta, dan tentang malam hujan di mana dia diusir seperti sampah. Hendra mengatakan bahwa setiap manusia memiliki musim hujan dalam hidupnya, di mana langit terasa runtuh dan tidak ada tempat untuk berlindung. Namun, musim hujan itulah yang mencuci jiwa kita dari kesombongan dan mempersiapkan kita untuk musim semi yang lebih indah. Dia menekankan bahwa kembali dengan kekuasaan adalah hal biasa. Namun, kembali dengan kerendahan hati adalah kemenangan yang sesungguhnya. Di akhir pidatonya, Hendra menatap Ibu Maya dan Bagus, lalu tersenyum tipis. Dia mengatakan bahwa dia telah kembali, dan kali ini dia tidak akan pergi lagi, karena dia telah menemukan kembali keluarganya yang hilang di balik tumpukan harta. Setelah acara selesai, Siti mendekati ayahnya. Gadis itu kini telah bersiap untuk melanjutkan studinya ke luar negeri, mengambil jurusan manajemen publik untuk meneruskan visi ayahnya. Siti memeluk Hendra dengan erat, membisikkan betapa bangganya dia memiliki seorang ayah yang mampu mengubah kebencian menjadi berkat. Hendra mengusap kepala Siti, menyadari bahwa putrinya adalah investasi terbaik yang pernah ia miliki. Segala penderitaan di masa lalu terasa sepadan saat melihat Siti tumbuh menjadi wanita yang memiliki integritas dan empati yang tinggi. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Hendra masih harus berhadapan dengan realitas fisiknya. Dokter memberitahunya
bahwa fungsi ginjal tunggalnya kini stabil namun terbatas. Hendra harus menjalani sisa hidupnya dengan ritme yang lebih lambat. Dia tidak lagi bisa bekerja 20 jam sehari seperti dulu. Namun, bagi Hendra, ini adalah sebuah anugerah. Dia dipaksa untuk berhenti sejenak, untuk menikmati setiap detik bersama orang-orang tercinta. Sesuatu yang dulu ia abaikan saat terlalu sibuk membangun kekayaan demi membuktikan diri kepada orang lain. Malam harinya, keluarga kecil itu makan malam bersama di rumah sederhana milik Hendra. Ibu Maya memasak makanan kesukaan Hendra saat masih kecil. Sebuah resep sederhana yang sudah puluhan tahun tidak ia buat. Bagus bercerita tentang tantangan di gudang dengan penuh semangat. Sementara Siti sibuk menunjukkan foto-foto kampusnya nanti. Di meja makan itu, tidak ada pembicaraan tentang warisan atau saham. Yang ada hanyalah percakapan hangat tentang hari-hari yang telah mereka lalui dan mimpi-mimpi kecil untuk hari esok. Inilah momen yang dulu Hendra bayangkan saat dia sedang kedinginan di barak tambang yang bocor. Sebelum tidur, Hendra berjalan ke sebuah ruangan khusus di rumahnya. Di sana, di dalam sebuah kotak kayu jati yang indah, dia menyimpan foto ayahnya dan sertifikat donor organ yang dulu ia rahasiakan. Dia meletakkan syal rajutan tua itu di samping foto ayahnya. Dia merasa seolah-olah ayahnya sedang tersenyum padanya. Bangga melihat putranya tidak hanya berhasil menjadi orang besar, tetapi juga berhasil tetap menjadi orang baik. Hendra menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dendam itu sudah benar-benar padam, digantikan oleh rasa syukur yang meluap-luap. Keesokan paginya, Hendra berdiri di tepi pantai yang menghadap ke arah pelabuhan. Dia melihat matahari terbit dengan warna emas yang cemerlang, memantul di atas permukaan air laut yang tenang. Dia teringat kembali pada judul perjalanan hidupnya. Mereka menolak mengakuiku sampai aku kembali berbeda. Ya, dia memang kembali berbeda. Bukan berbeda karena mobil mewahnya. Bukan berbeda karena saldo banknya. Melainkan berbeda karena dia telah berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Dia telah kembali dengan hati yang sudah dicelup dalam api penderitaan dan dibasuh dalam air pengampunan. Hendra menyadari bahwa hidup adalah sebuah lingkaran. Apa yang kita tanam dengan air mata akan kita tuai dengan sukacita, asalkan kita tidak membiarkan hati kita membatu dalam kebencian. Dia melihat Siti berjalan mendekatinya, membawa 2 cangkir kopi hangat. Mereka berdiri bersama, menatap masa depan yang kini terasa begitu cerah. Kapal-kapal terus datang dan pergi, membawa barang-barang dari seluruh penjuru dunia. Namun bagi Hendra, kapal yang paling berharga telah berlabuh dengan aman di dermaga hatinya. Kisah Hendra bukan hanya tentang kesuksesan finansial, melainkan tentang restorasi martabat manusia. Dia telah membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak bisa dibeli, melainkan harus ditempa melalui kesabaran dan kasih sayang yang tak berbalas. Ketika dia berbalik untuk berjalan kembali ke rumahnya, dia tidak lagi melihat ke belakang dengan kesedihan. Masa lalu hanyalah sebuah bab dalam buku hidupnya yang sudah ia tutup dengan rapi. Sekarang, dia siap menulis bab-bab baru, di mana setiap halamannya berisi tentang harapan, kerja keras, dan kekuatan dari sebuah pengampunan yang tulus. Di kejauhan, suara peluit kapal terdengar menggelegar,
seolah merayakan kemenangan kecil dari sebuah jiwa yang telah menemukan jalan pulang. Hendra tersenyum, melangkah mantap bersama Siti menuju rumah mereka, tempat di mana cinta kini bersemi, lebih kuat daripada sebelumnya, melampaui segala prasangka dan melintasi segala batas yang pernah memisahkan mereka. Perjalanan panjang dari pengusiran hingga kepulangan ini akhirnya mencapai puncaknya, meninggalkan sebuah warisan abadi tentang bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya di tengah dunia yang seringkali lupa akan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa tahun kemudian, sebuah fajar baru menyingsing di atas Cakrawala Jakarta, yang kini tampak lebih bersih dan tertata. Di sebuah sudut taman yayasan yang rimbun, Hendra duduk di kursi kayu panjang, mengenakan kemeja linen putih yang nyaman. Rambutnya kini telah memutih sepenuhnya, memberikan gurat kewibawaan yang tenang seperti permukaan telaga di pagi hari. Di tangannya, tidak ada lagi tablet digital atau laporan bisnis yang rumit. Dia hanya memegang sebuah album foto kecil yang sampulnya sudah mulai memudar. Hendra bernapas pelan. Setiap tarikan napasnya kini terasa seperti sebuah anugerah yang ia syukuri dengan penuh kesadaran. Siti berjalan mendekat dari arah gedung universitas yang baru saja diresmikan di kompleks tersebut. Dia baru saja kembali dari luar negeri dengan gelar master di tangan. Namun yang lebih penting, dia membawa semangat yang sama dengan ayahnya. Siti duduk di samping Hendra, menyandarkan kepalanya di bahu sang ayah. Mereka terdiam sejenak, menikmati suara kicauan burung dan tawa anak-anak yang sedang bermain di kejauhan. Siti berbisik bahwa hari ini adalah peringatan hari ulang tahun mendiang Ibu Maya. Hendra mengangguk pelan, teringat bagaimana ibunya menghabiskan 3 tahun terakhir hidupnya dengan penuh kedamaian di tempat ini, sebelum akhirnya berpulang dalam tidur yang tenang, dikelilingi oleh cinta yang tulus. Bagus kemudian muncul dari arah area logistik, mengenakan seragam kerja yang rapi. Dia tidak lagi tampak seperti pria angkuh yang dulu memuja harta. Kini, Bagus adalah direktur operasional yayasan yang paling dicintai oleh para pekerja. Dia telah belajar bahwa memimpin bukan tentang memberi perintah, tetapi tentang memberi teladan. Bagus membawa sebuah kotak kayu kecil dan memberikannya kepada Hendra. Di dalamnya terdapat syal rajutan tua itu, yang kini telah diletakkan di dalam bingkai kaca kedap udara untuk dipajang di Museum Sejarah Yayasan. Bagus mengatakan bahwa syal ini akan menjadi pelajaran pertama bagi setiap siswa dan pekerja di sini. Bahwa kehormatan tidak dibangun di atas pondasi emas, melainkan di atas pondasi penderitaan yang diubah menjadi kasih sayang. Hendra menatap syal itu untuk terakhir kalinya, sebelum menyerahkannya kembali kepada Bagus. Dia merasa tugasnya benar-benar telah selesai. Dia telah mengubah sebuah tragedi keluarga menjadi sebuah institusi kebaikan yang akan terus hidup jauh setelah dia tiada. Dia melihat ke arah pelabuhan di kejauhan, di mana kapal-kapal terus bergerak menuju masa depan. Hendra menyadari bahwa dia bukan lagi orang yang mencari pengakuan. Dia adalah orang yang telah memberikan pengakuan kepada dirinya sendiri, bahwa dia telah menang melawan kegelapan dalam hatinya sendiri. Dia telah kembali, dia telah berbeda, dan dia telah meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada saat dia meninggalkannya 10 tahun lalu. Matahari kini naik lebih tinggi, menyinari seluruh kompleks yayasan dengan cahaya yang hangat.
Hendra berdiri perlahan, dibantu oleh Siti dan Bagus di kedua sisinya. Mereka berjalan bersama menuju aula utama, tempat ratusan orang sudah menunggu untuk memulai hari yang baru. Di gerbang utama yayasan, tidak ada lagi penjaga yang galak atau pagar besi yang mengintimidasi. Yang ada hanyalah sebuah prasasti kecil yang bertuliskan, "Tempat bagi mereka yang pernah ditolak untuk menemukan jalan pulang." Hendra tersenyum, menutup matanya sejenak untuk membisikkan terima kasih kepada Tuhan dan mendiang ayahnya. Dia telah mencapai dermaga terakhirnya, dan di sana hanya ada kedamaian yang tak bertepi.